Selamat datang di ruang renungan ini, tempat kita belajar memaknai hidup melalui lensa kebijaksanaan. Kita hidup di zaman di mana suara semakin keras, opini berhamburan, dan setiap orang ingin didengar tanpa benar-benar mendengarkan. Namun filsafat Stoik mengingatkan kita bahwa tidak semua situasi menuntut respons. Ada kalanya justru diam adalah bentuk keberanian, kebijaksanaan, sekaligus kekuatan. Marcus Aurelius pernah berkata, "Jika mungkin, tetaplah tenang." Seringkali, diam lebih berdaya daripada kata-kata. Dari prinsip inilah kita akan memulai perjalanan, menemukan 8 situasi di mana diam bukanlah kelemahan, melainkan pilihan terbaik. Diam yang lahir dari kejernihan pikiran, dari penguasaan diri, dan dari keberanian untuk tidak terjebak dalam emosi sesaat. Channel ini bukan hanya membicarakan motivasi untuk maju, tapi juga seni menahan diri. Karena terkadang justru dalam diam, kita menemukan kebijaksanaan sejati. Poin 1. Saat emosi memuncak. Ada sebuah momen yang pasti pernah kita alami, detik-detik ketika dada terasa penuh, pikiran bergejolak, dan kata-kata siap meluncur tanpa kendali. Saat itulah emosi memuncak. Kemarahan, kekecewaan, atau bahkan rasa sakit hati seringkali memaksa kita untuk segera merespons. Kita ingin berbicara, ingin membalas, ingin melepaskan beban dengan kata-kata yang keras. Namun justru di titik inilah diam menjadi pilihan terbaik. Filsafat Stoik menekankan bahwa bukan situasi yang melukai kita, melainkan bagaimana kita memilih untuk merespons situasi itu. Epictetus berkata, "Bukanlah hal-hal yang mengganggu manusia, tetapi pendapat mereka tentang hal-hal itu." Artinya, yang benar-benar membakar hati kita bukanlah perbuatan orang lain, melainkan interpretasi kita terhadapnya. Saat emosi memuncak, kemampuan kita untuk menilai seringkali kabur. Kita melihat dunia bukan dengan mata jernih, melainkan melalui kaca yang dipenuhi amarah. Mengapa diam penting? Karena diam memberi jarak antara stimulus dan respons. Dalam ruang hening itu, kita punya kesempatan untuk mengendalikan diri. Bayangkan jika setiap kali kita marah, kita langsung mengucapkan semua yang ingin kita katakan. Betapa seringnya kita akan menyesal. Kata-kata tajam yang keluar saat amarah memuncak seringkali meninggalkan luka lebih dalam daripada pedang. Luka di tubuh bisa sembuh, tetapi luka di hati akibat kata-kata sulit terhapus. Marcus Aurelius menuliskan dalam Meditations, "Jangan biarkan pikiranmu segera bereaksi terhadap sesuatu. Berikan waktu. Dengan begitu engkau akan melihatnya dengan jelas." Disinilah letak kebijaksanaan. Diam saat emosi memuncak bukan berarti kita kalah, melainkan kita memberi waktu agar jiwa kita kembali tenang. Diam bukanlah sikap pasif. Diam adalah tindakan aktif menahan diri. Ada kekuatan luar biasa dalam menunda respons. Ketika kita memilih untuk tidak berkata-kata, sebenarnya kita sedang menunjukkan dominasi atas diri kita sendiri. Kita sedang mengatakan kepada dunia, "Aku berkuasa atas pikiranku, bukan emosiku yang berkuasa atas diriku." Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat banyak contoh. Seorang pemimpin yang mampu menahan diri saat diserang secara verbal akan tampak lebih berwibawa daripada mereka yang terburu-buru membalas dengan emosi. Seorang sahabat yang memilih diam ketika sedang sakit hati akan lebih mampu menjaga hubungan daripada yang langsung melontarkan kata-kata menyakitkan. Bahkan dalam keluarga, diam bisa menjadi jembatan untuk meredakan konflik sebelum semua meledak tak terkendali. Namun, diam tidak berarti menekan emosi sampai mematikan diri. Diam adalah strategi untuk menguasai emosi, bukan mengabaikannya. Setelah emosi mereda, barulah kita bisa berbicara dengan tenang, rasional, dan penuh kebijaksanaan. Inilah perbedaan antara orang bijak dengan orang yang diperbudak oleh emosinya. Orang bijak tahu kapan harus berbicara dan tahu kapan harus diam. Kita sering merasa bahwa mengeluarkan emosi dengan segera akan melegakan, tetapi kenyataannya, pelepasan emosi yang tidak terkendali hanya menambah masalah. Diam memberi kita ruang untuk mengatur napas, menenangkan detak jantung, dan menimbang ulang apakah kata-kata kita layak diucapkan. Dengan begitu, kita tidak lagi menjadi budak dari ledakan sesaat, melainkan pengendali penuh atas diri kita. Bayangkan sebuah percakapan yang tegang. Seseorang menyerang kita dengan kata-kata kasar. Jika kita merespons dengan amarah, konflik akan semakin besar.
Namun jika kita diam, setidaknya ada dua hal yang terjadi. Pertama, kita tidak menambah bahan bakar pada api yang sudah menyala. Kedua, kita menjaga martabat diri kita tetap utuh. Diam adalah bentuk elegansi, bentuk penghormatan terhadap diri sendiri. Dalam tradisi Stoik, emosi dipandang bukan sebagai musuh, melainkan sebagai sinyal. Namun sinyal itu tidak boleh menjadi pengendali utama. Emosi adalah tamu yang datang, dan tugas kita adalah menjadi tuan rumah yang bijak, menyambut, memahami, lalu mengarahkannya ke tempat yang tepat. Saat emosi memuncak, diam adalah pintu masuk menuju kendali. Mari kita renungkan, berapa banyak penyesalan dalam hidup kita yang muncul karena kita berbicara terlalu cepat dalam keadaan marah. Dan berapa banyak kedamaian yang kita peroleh ketika memilih diam, meski hati bergejolak. Disitulah letak pembelajaran sejati. Diam saat emosi memuncak adalah latihan disiplin diri. Ia mengajarkan kita untuk menunda kesenangan sesaat demi ketenangan jangka panjang. Ia menuntut kesabaran, tetapi membuahkan kehormatan. Orang yang mampu diam di tengah badai emosinya sendiri, sejatinya sedang menunjukkan kekuatan terbesar, kekuatan atas dirinya sendiri. Maka, ingatlah setiap kali emosi itu muncul. Jangan buru-buru berbicara, jangan terburu-buru bertindak. Berhenti sejenak, tarik napas, dan biarkan diam menjadi pelindungmu. Karena seringkali, kebijaksanaan bukan lahir dari kata-kata yang diucapkan, melainkan dari kata-kata yang ditahan. Poin 2. Saat mendengar lebih penting daripada berbicara. Kita hidup di dunia yang penuh dengan suara. Setiap orang ingin didengar, setiap orang ingin menyampaikan pendapatnya, dan setiap orang merasa bahwa suaranya adalah yang paling penting. Tetapi ironisnya, semakin keras manusia berbicara, semakin sedikit ia benar-benar mendengarkan. Kita sibuk menunggu giliran untuk berbicara, bukan sungguh-sungguh berupaya memahami apa yang sedang disampaikan orang lain. Disinilah pentingnya diam. Diam bukan sekadar menahan kata, melainkan membuka telinga dan hati untuk mendengar. Ada momen-momen dalam hidup di mana mendengarkan jauh lebih bernilai daripada berbicara. Mendengar adalah tanda kerendahan hati, tanda kesediaan untuk belajar, dan tanda bahwa kita tidak selalu merasa paling tahu. Filsafat Stoik memberikan perhatian besar pada sikap ini. Epictetus mengingatkan, kita punya dua telinga dan satu mulut, agar kita bisa mendengar dua kali lebih banyak daripada berbicara. Kalimat sederhana ini menyimpan kebijaksanaan mendalam. Dunia tidak membutuhkan lebih banyak kata-kata kosong, dunia membutuhkan lebih banyak orang yang mampu mendengar dengan sungguh-sungguh. Mengapa mendengarkan begitu penting? Karena dengan mendengarkan, kita memahami realitas dari perspektif orang lain. Kata-kata yang keluar dari mulut kita tidak akan menambah apapun jika kita belum memahami apa yang sebenarnya terjadi. Banyak konflik, baik dalam hubungan pribadi maupun dalam masyarakat, lahir bukan dari perbedaan pendapat, melainkan dari ketidakmampuan untuk mendengar. Diam saat mendengar bukanlah kelemahan. Itu adalah kekuatan untuk menahan diri, agar kita tidak tergesa-gesa memberikan jawaban atau solusi. Terlalu sering kita memotong pembicaraan orang lain karena kita ingin menunjukkan bahwa kita tahu lebih banyak, padahal seringkali yang orang lain butuhkan hanyalah ruang untuk didengar. Diam yang tulus menghadirkan kehadiran yang menenangkan, seolah mengatakan, aku di sini, aku mendengarkanmu, dan aku menghargai apa yang kamu rasakan. Marcus Aurelius menuliskan dalam Meditations, banyak hal yang tidak harus diucapkan. Katakan hanya yang perlu, biarkan sisanya menjadi keheningan yang berarti. Mendengarkan adalah bagian dari keheningan yang bermakna itu. Kita tidak perlu selalu menanggapi, tidak perlu selalu memberi nasihat. Ada waktunya diam kita lebih berguna daripada 1000 kata yang kita lontarkan. Dalam kehidupan nyata, ada banyak contoh betapa pentingnya mendengar. Seorang teman yang sedang berduka tidak selalu membutuhkan kata-kata penghiburan. Terkadang kehadiran diam dan telinga yang mendengar lebih berharga daripada kalimat panjang yang kita susun. Seorang rekan kerja yang sedang kesal tidak selalu butuh solusi instan. Ia hanya butuh seseorang yang mau memahami keluhannya. Bahkan dalam keluarga, anak-anak seringkali lebih membutuhkan orang tua yang mau mendengarkan daripada yang sibuk memberi ceramah tanpa henti. Mendengar juga adalah bentuk latihan untuk mengendalikan ego. Ego selalu ingin bicara, selalu ingin tampil, selalu ingin menunjukkan bahwa kita punya jawaban. Tetapi dengan diam kita menundukkan ego itu.
Kita berkata pada diri sendiri, aku tidak harus selalu berbicara. Aku bisa belajar lebih banyak jika aku mendengarkan. Dan dari sikap ini, kebijaksanaan lahir. Stoikisme mengajarkan kita untuk mencari kebenaran, bukan kemenangan dalam percakapan. Orang yang sibuk berbicara hanya untuk membuktikan dirinya benar, sesungguhnya sedang diperbudak oleh kebutuhannya untuk diakui. Sementara orang yang mau mendengar, sedang berlatih untuk melihat realitas dengan lebih luas. Lebih dari itu, mendengarkan juga melatih kesabaran. Tidak mudah untuk menahan diri, apalagi ketika kita merasa sudah tahu jawabannya. Tetapi kesabaran untuk mendengar sampai akhir tanpa memotong adalah latihan disiplin diri yang sangat bernilai. Itu membentuk kita menjadi pribadi yang lebih matang, lebih tenang dan lebih bijaksana. Bayangkan sebuah percakapan yang tegang. Jika dua orang sama-sama hanya ingin berbicara, maka yang lahir adalah pertengkaran. Tetapi jika salah satu memilih diam dan mendengarkan, ada kemungkinan jalan keluar muncul. Diam membuka ruang dialog, sementara bicara tanpa henti hanya mempersempitnya. Mari kita renungkan sejenak. Berapa banyak kesalahpahaman yang bisa kita hindari jika kita benar-benar mau mendengar? Dan berapa banyak hubungan yang bisa kita perbaiki jika kita memberi lebih banyak ruang untuk orang lain menyampaikan isi hatinya? Jawabannya sederhana, sangat banyak. Karena itu, diam saat mendengar bukanlah sesuatu yang sepele. Itu adalah bentuk cinta, bentuk hormat, dan bentuk kebijaksanaan. Mendengar bukan sekadar proses pasif, melainkan tindakan aktif untuk memberi ruang bagi orang lain. Dan dalam ruang itulah, kita menemukan kedalaman yang seringkali tak bisa ditemukan lewat kata-kata kita sendiri. Akhirnya, kita kembali pada inti ajaran Stoik. Kebijaksanaan sejati lahir dari kemampuan untuk menguasai diri. Salah satu bentuk penguasaan diri itu adalah memilih diam ketika mendengarkan lebih penting daripada berbicara. Dengan mendengar kita belajar, dengan mendengar kita memahami, dan dengan mendengar kita menjaga hubungan kita tetap sehat dan penuh makna. Jadi, lain kali ketika kita tergoda untuk cepat berbicara, berhentilah sejenak. Biarkan diammu menjadi telinga yang terbuka. Biarkan orang lain merasakan bahwa suaranya berharga. Karena seringkali keheningan yang penuh perhatian jauh lebih menyembuhkan daripada kata-kata yang terburu-buru. Poin 3. Saat berhadapan dengan orang toksik. Dalam perjalanan hidup, kita tidak hanya berhadapan dengan kesulitan dari dalam diri, tetapi juga dengan ujian yang datang dari luar, terutama dari orang-orang di sekitar kita. Ada tipe orang yang kehadirannya lebih sering menguras energi daripada memberi kekuatan. Mereka hadir bukan untuk membangun, tetapi justru untuk merusak, baik dengan ucapan, sikap, maupun energi negatif yang mereka sebarkan. Orang-orang semacam ini sering disebut sebagai toksik. Orang toksik tidak selalu datang dengan wajah garang atau perkataan kasar. Ada kalanya mereka hadir dalam bentuk halus, sindiran, manipulasi, atau sikap yang merendahkan. Mereka bisa muncul di tempat kerja, dalam pertemanan, bahkan dalam lingkaran keluarga. Dan seringkali, insting pertama kita adalah melawan dengan kata-kata. Kita ingin membalas, ingin menegaskan posisi, atau sekadar ingin membuktikan bahwa kita tidak bisa diremehkan. Namun disinilah kebijaksanaan Stoik mengajarkan, diam adalah pilihan yang lebih mulia. Epictetus pernah berkata, ketika seseorang menyakitimu, ingatlah bahwa ia bertindak sesuai keyakinannya. Jangan menyalahkan dia, tetapi perhatikan dirimu. Apakah engkau bereaksi dengan bijak? Kalimat ini menegaskan bahwa kendali sejati ada pada diri kita, bukan pada sikap orang lain. Kita tidak punya kuasa atas lidah mereka, tetapi kita punya kuasa penuh atas bagaimana kita merespons. Menghadapi orang toksik dengan kata-kata tajam hanya akan memberi mereka bahan bakar. Mereka hidup dari reaksi kita. Semakin kita terbakar emosi, semakin kuat mereka merasa. Tetapi ketika kita memilih diam, mereka kehilangan senjata. Diam kita bukan kelemahan, melainkan tameng yang menjaga kedamaian batin. Marcus Aurelius juga menuliskan, jika engkau bisa menahan diri untuk tidak bereaksi, engkau akan melihat bahwa mereka tidak mampu benar-benar menyakitimu. Diam dalam menghadapi orang toksik adalah seni menjaga martabat diri. Alih-alih turun ke level mereka, kita tetap berdiri tegak di atas prinsip kita. Kita menunjukkan bahwa kita tidak bisa ditarik masuk ke dalam pusaran energi negatif yang mereka ciptakan. Namun, diam di sini bukan berarti kita membiarkan diri diinjak-injak. Diam adalah bentuk penguasaan diri,
bukan penyerahan diri. Kita bisa menetapkan batas, menjaga jarak, bahkan mengambil tindakan tegas bila diperlukan, tetapi tanpa harus terjebak dalam balasan emosional. Diam memberikan ruang untuk menilai dengan jernih langkah apa yang paling bijak. Dalam kehidupan nyata, mari kita lihat contohnya. Seorang rekan kerja mungkin berusaha menjatuhkan kita dengan komentar sinis di depan banyak orang. Jika kita membalas dengan kemarahan, suasana akan memanas dan justru memperkuat kesan negatif yang mereka ciptakan. Tetapi jika kita diam, tersenyum tipis, lalu melanjutkan pekerjaan dengan tenang, kita menunjukkan kekuatan yang lebih elegan. Kita memberi pesan tanpa kata, "Aku tidak bisa diganggu oleh permainan kecilmu." Orang toksik juga sering hadir dalam bentuk manipulasi emosional. Mereka mencoba membuat kita merasa bersalah atau tidak berharga. Dalam situasi seperti itu, diam menjadi ruang refleksi. Kita tidak perlu langsung membela diri dengan 1000 alasan, karena kebenaran tidak membutuhkan teriakan. Diam membuat kita tetap tenang, sekaligus menjaga agar mereka tidak berhasil memengaruhi keseimbangan batin kita. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati bukan ditentukan oleh luar, melainkan oleh bagaimana kita mengelola dalam. Jika kita membiarkan orang toksik menguasai emosi kita, maka sesungguhnya kita telah menyerahkan kendali hidup kita kepada mereka. Tetapi jika kita bisa tetap diam, kita sedang berkata pada diri sendiri, "Aku yang memegang kendali, bukan mereka." Diam juga memberi kita waktu untuk menilai apakah orang tersebut pantas mendapatkan energi kita. Tidak semua serangan layak untuk dibalas. Tidak semua provokasi perlu ditanggapi. Kadang, justru dengan mengabaikan kita sudah memberikan jawaban paling kuat. Sebab perhatian adalah bentuk kekuatan dan orang toksik tidak layak mendapatkan terlalu banyak dari kita. Mari kita renungkan, berapa banyak energi yang bisa kita hemat jika kita tidak membuangnya untuk membalas orang-orang toksik? Berapa banyak kedamaian yang bisa kita jaga jika kita memilih diam, lalu melangkah pergi dengan kepala tegak? Kebijaksanaan bukanlah soal siapa yang berbicara paling lantang, tetapi siapa yang mampu menjaga keheningan di tengah kegaduhan. Pada akhirnya, diam saat menghadapi orang toksik bukan hanya tentang melindungi diri dari serangan mereka, melainkan tentang menjaga kehormatan kita sendiri. Dengan diam, kita tidak turun ke level mereka. Dengan diam, kita tetap memegang kendali. Dengan diam, kita mengajarkan bahwa tidak ada yang lebih kuat daripada jiwa yang tidak bisa diguncang oleh kebencian orang lain. Maka, setiap kali kita berhadapan dengan orang toksik, ingatlah prinsip ini. Diam bukan berarti kalah, diam berarti menang atas diri sendiri. Dan kemenangan terbesar dalam hidup bukanlah mengalahkan orang lain, melainkan mengalahkan reaksi buruk dalam diri kita sendiri. Poin 4. Saat kebenaran tidak butuh pembelaan panjang. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan diri kita tergoda untuk membela diri panjang lebar. Setiap kali ada yang meragukan, menyalahkan, atau bahkan menuduh kita, ada dorongan kuat dalam hati untuk menjelaskan, untuk meluruskan, dan untuk memastikan semua orang tahu bahwa kita berada di pihak yang benar. Tetapi, dalam kebijaksanaan yang lebih dalam, kita akan sadar bahwa kebenaran sejati tidak membutuhkan pembelaan panjang. Kebenaran berdiri tegak dengan sendirinya, bahkan ketika mulut kita memilih untuk diam. Stoikisme mengajarkan bahwa yang paling penting bukanlah apa yang orang pikirkan tentang kita, melainkan bagaimana kita menjaga integritas batin. Epictetus pernah berkata, "Jika engkau ingin maju, bersiaplah dianggap bodoh atau tidak mengerti." Kata-kata ini mengingatkan kita bahwa reputasi di mata orang lain bukanlah segalanya. Yang lebih penting adalah konsistensi kita dalam hidup, sesuai dengan nilai dan prinsip kita. Mengapa diam menjadi bijak ketika kebenaran berada di pihak kita? Karena orang yang sibuk membela diri secara berlebihan justru sering terlihat lemah. Semakin panjang kita berbicara untuk membuktikan kebenaran, semakin terlihat bahwa kita membutuhkan pengakuan orang lain untuk merasa aman. Sebaliknya, orang yang tenang yang tidak merasa perlu menjelaskan segalanya menunjukkan kekuatan batin. Mereka tahu bahwa waktu dan perbuatan nyata akan menjadi saksi yang lebih kuat daripada ribuan kata. Marcus Aurelius menuliskan dalam Meditations, "Jika seseorang berbuat salah padamu, renungkanlah, apakah itu benar-benar melukaimu? Jika tidak, mengapa harus marah? Jika ya, apakah amarah akan memperbaikinya?
Dari prinsip ini kita belajar bahwa banyak tuduhan, kritik atau cibiran sebenarnya tidak menyentuh inti diri kita. Mengapa kita harus membuang energi untuk melawan hal-hal yang pada akhirnya tidak mengubah siapa kita sebenarnya? Bayangkan seseorang menuduh Anda tidak jujur, padahal Anda tahu dengan pasti bahwa integritas adalah nilai yang selalu Anda junjung tinggi. Anda punya dua pilihan, berdebat panjang untuk meyakinkan orang itu atau tetap diam dan membiarkan waktu menunjukkan kebenaran. Mana yang lebih kuat? Tentu pilihan kedua. Karena diam Anda bukan kelemahan, melainkan bentuk keyakinan bahwa kebenaran akan berbicara pada waktunya. Diam dalam menghadapi tuduhan palsu adalah latihan besar dalam pengendalian diri. Ia melatih kita untuk tidak terburu-buru mencari validasi dari luar. Dunia modern sering mendorong kita untuk segera membalas, segera mengklarifikasi, segera menjawab semua komentar. Tetapi apakah itu selalu perlu? Apakah hidup kita harus ditentukan oleh opini orang lain? Stoikisme mengingatkan tidak. Yang harus kita jaga adalah pikiran dan tindakan kita, bukan persepsi orang lain yang berada di luar kendali kita. Ada kisah menarik dari filsafat kuno. Socrates ketika dituduh berbagai hal yang tidak benar, tidak pernah sibuk membela diri dengan panjang lebar. Ia tetap tenang menjawab seperlunya dan membiarkan hidupnya sendiri menjadi bukti. Sikap inilah yang membuatnya dihormati hingga kini. Bukan karena kata-kata panjang yang ia ucapkan untuk membela diri, melainkan karena ketenangan dan konsistensinya dalam hidup sesuai nilai yang ia yakini. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pun bisa mempraktikkan hal ini. Misalnya di tempat kerja, mungkin ada yang meremehkan kemampuan kita atau meragukan kejujuran kita. Jika kita sibuk membela diri dengan banyak kata, orang bisa saja melihat kita defensif. Tetapi jika kita diam, bekerja dengan konsisten, dan membiarkan hasil berbicara, maka perlahan orang lain akan menyadari siapa kita sebenarnya. Stoikisme mengajarkan kita untuk membedakan mana yang berada dalam kendali kita dan mana yang tidak. Opini orang lain jelas berada di luar kendali kita, tetapi integritas, konsistensi, dan tindakan kita ada sepenuhnya dalam genggaman kita. Maka fokuslah pada apa yang bisa kita kendalikan. Biarkan kata-kata orang berlalu, dan biarkan diam kita menjadi cermin keyakinan kita pada kebenaran. Mari kita renungkan berapa banyak energi, waktu, dan ketenangan yang bisa kita selamatkan jika kita tidak sibuk membela diri dari semua tuduhan dan cibiran. Dan berapa banyak martabat yang bisa kita pertahankan jika kita memilih diam, yakin bahwa kebenaran tidak perlu teriakan untuk didengar. Kebenaran tidak pernah butuh pembelaan panjang. Ia itu hanya butuh kesabaran. Waktu akan membuktikan, perbuatan akan menegaskan, dan konsistensi akan mengokohkan. Ketika kita memilih diam, sebenarnya kita sedang mengatakan, aku tidak perlu membuktikan apa-apa kepadamu. Hidupku sudah cukup menjadi bukti. Jadi saat tuduhan datang, saat orang meragukan kita, atau saat cibiran berusaha menjatuhkan kita, jangan buru-buru bereaksi. Berhentilah sejenak. Tarik napas dan biarkan diam menjadi perisai. Karena seringkali, justru dalam diam itulah kebenaran bersinar paling terang. Poin 5. Saat menghadapi provokasi. Ada kalanya hidup menguji kita bukan dengan kesulitan yang nyata, melainkan dengan godaan untuk bereaksi. Provokasi adalah jebakan halus yang diciptakan orang lain, atau bahkan situasi, dengan satu tujuan, mengguncang ketenangan kita. Seseorang mungkin melontarkan kata-kata yang merendahkan, menyinggung harga diri, atau mencoba membuat kita terbakar amarah. Dalam momen seperti ini, pilihan kita menentukan apakah kita akan menjadi budak emosi atau tetap berdiri sebagai tuan atas diri sendiri. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa kita tidak memiliki kendali atas ucapan atau tindakan orang lain, tetapi kita sepenuhnya berkuasa atas bagaimana kita meresponsnya. Epictetus dengan tegas berkata, bukan hal-hal di luar diri yang mengganggu kita, melainkan cara kita menilainya. Dengan kata lain, provokasi hanyalah suara kosong jika kita tidak memberinya makna. Namun begitu kita terpancing, kita sendiri yang menyerahkan kendali pada orang lain. Diam dalam menghadapi provokasi bukan tanda kelemahan, melainkan kekuatan tertinggi. Orang yang menanggapi hinaan dengan hinaan, kemarahan dengan kemarahan, hanya menurunkan dirinya ke level yang sama dengan si pemicu. Tetapi orang yang memilih untuk diam, menjaga wajahnya tetap tenang, dan tidak membiarkan kata-kata itu masuk ke dalam hati,
menunjukkan penguasaan diri yang jauh lebih dalam. Seneca pernah menulis bahwa tidak ada yang lebih menghina musuh selain ketidakpedulian kita terhadap serangannya. Mari kita renungkan apa yang sebenarnya diinginkan seorang provokator. Ia ingin melihat kita terguncang, kehilangan kendali, meledak dengan emosi. Saat itu terjadi, ia berhasil. Tetapi bila kita memilih untuk diam, untuk menatapnya dengan ketenangan, maka permainan itu runtuh. Provokator menjadi gagal karena ia tidak menemukan bahan bakar untuk apinya. Diam bukan berarti kita kalah. Diam adalah kemenangan batin karena kita menjaga integritas diri dari tangan orang lain. Bayangkan seorang prajurit yang dihujani panah, namun ia memilih untuk tetap berdiri tegak, terlindung oleh perisainya. Itulah makna diam dalam provokasi, bukan menghindar, melainkan melindungi diri dari luka yang sebetulnya tidak perlu. Dalam kehidupan sehari-hari, provokasi datang dalam banyak bentuk. Komentar pedas di media sosial, rekan kerja yang sengaja menjatuhkan, atau bahkan orang terdekat yang menguji kesabaran kita. Bila setiap kali kita terpancing, kita menghabiskan energi, waktu dan kedamaian batin. Tetapi bila kita belajar diam, kita menutup pintu dari semua permainan itu. Ingatlah, diam bukanlah pasif. Diam adalah tindakan sadar. Diam adalah deklarasi bahwa harga diri kita terlalu tinggi untuk dibarter dengan amarah sesaat. Diam adalah seni menguasai diri ketika dunia mencoba mengguncang kita. Dalam diam, kita tidak hanya melindungi diri, tetapi juga menunjukkan bahwa martabat sejati tidak membutuhkan teriakan untuk dibuktikan. Itulah kebijaksanaan Stoik. Ketika provokasi datang, biarkan ia lewat seperti angin. Jangan kejar, jangan lawan, cukup berdiri tegak dan diam. Sebab tidak ada yang bisa melukai jiwa yang tidak memberi izin untuk dilukai. Poin 6. Saat belum menguasai pengetahuan yang cukup, ada satu kebiasaan yang sering menjerumuskan manusia: berbicara lebih cepat daripada berpikir, berkomentar lebih dulu sebelum memahami, menyimpulkan tanpa cukup bukti. Di era informasi yang deras seperti saat ini, godaan untuk menanggapi segala hal terasa begitu kuat. Namun justru disinilah kebijaksanaan diuji. Saat kita belum memiliki pengetahuan yang cukup, diam adalah pilihan yang bijak, bahkan mulia. Filsafat Stoik menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menilai sesuatu. Sokrates, yang dianggap sebagai salah satu bapak pemikiran filsafat, pernah berkata dengan rendah hati, "Aku tahu bahwa aku tidak tahu." Pernyataan sederhana ini menunjukkan kebesaran jiwa bahwa pengakuan akan keterbatasan adalah fondasi pengetahuan sejati. Ketika kita menyadari bahwa kita tidak sepenuhnya paham, diam lebih bernilai daripada berbicara karena diam memberi ruang bagi pembelajaran. Seringkali, orang berbicara hanya untuk menunjukkan dirinya tahu, padahal isi bicaranya kosong. Mereka ingin tampak bijak, tetapi justru menyingkap kebodohannya. Seorang Stoik sejati tidak perlu terburu-buru membuktikan dirinya. Ia mengerti bahwa ada waktu untuk berbicara dan ada waktu untuk mendengarkan. Ketika pengetahuan belum cukup, mendengarkan adalah cara untuk memperkaya wawasan, sedangkan diam adalah benteng dari kesalahan fatal. Bayangkan seseorang yang ditanya soal hal teknis yang ia tidak kuasai. Ia bisa memilih untuk berspekulasi, menebak-nebak, atau bahkan berbohong demi menjaga gengsi. Namun konsekuensinya bisa berat. Ia kehilangan kepercayaan orang lain, dan lebih buruk lagi, ia menutup pintu untuk belajar hal yang sebenarnya. Bandingkan dengan orang yang berani berkata, "Saya belum tahu, tetapi saya ingin belajar." Kalimat ini sederhana, tapi menunjukkan kerendahan hati sekaligus integritas. Stoikisme mengajarkan bahwa berbicara bukanlah kewajiban, melainkan tanggung jawab. Kata-kata yang keluar dari mulut kita haruslah berguna, benar, dan mendatangkan kebaikan. Jika tidak, maka lebih baik diam. Seneca menulis, semakin sering kita berbicara, semakin besar peluang kita untuk salah. Oleh sebab itu, diam ketika kita belum menguasai pengetahuan adalah bentuk kehati-hatian yang menyelamatkan kita dari kesalahan yang bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, diam di saat kita belum paham bisa mencegah banyak masalah. Di tempat kerja, menahan diri dari komentar sembrono membuat kita lebih dipercaya. Dalam diskusi, mendengarkan dengan seksama menjadikan kita lebih dihargai daripada sekadar berbicara tanpa arah. Bahkan dalam kehidupan pribadi,
Diam memungkinkan kita menyerap pengalaman sebelum mengeluarkan pendapat yang matang. Diam bukan berarti pasif. Diam dalam konteks ini adalah kesadaran bahwa ada proses yang harus dilalui sebelum suara kita pantas didengar. Diam memberi ruang bagi pikiran untuk menyerap, mencerna dan akhirnya melahirkan kata-kata yang lebih bernilai. Dengan diam, kita menjaga kualitas diri dan mempersiapkan saat yang tepat untuk berbicara dengan otoritas yang nyata, bukan dengan kebingungan atau kesombongan. Maka, ketika kita menghadapi situasi di mana pengetahuan belum kita kuasai, berhentilah sejenak. Tarik napas, dengarkan, pelajari, lalu simpulkan. Bila perlu akui keterbatasan, itu bukan kelemahan, melainkan tanda kebijaksanaan. Karena orang yang mengakui bahwa ia belum tahu, sesungguhnya sedang berada di jalur menuju pengetahuan sejati. Itulah pelajaran dari stoikisme. Diam adalah pelindung dari kesombongan intelektual, sekaligus jalan menuju kebijaksanaan. Sebab dalam diam kita belajar, dan dengan belajar, barulah kata-kata kita akan memiliki bobot yang sesungguhnya. Poin 7. Saat kata-kata bisa menyakiti. Kata-kata adalah pedang yang tak terlihat. Ia tidak meninggalkan bekas luka pada kulit, namun sanggup menorehkan goresan dalam di hati manusia. Kita seringkali meremehkan kekuatan ucapan. Padahal dari mulut yang sama, bisa lahir penghiburan yang menenangkan, sekaligus hinaan yang meruntuhkan. Inilah mengapa diam pada saat tertentu jauh lebih bijaksana daripada melepaskan kata-kata yang bisa menyakiti. Filsafat Stoik memberi penekanan besar pada penguasaan diri, termasuk dalam hal berbicara. Marcus Aurelius pernah menulis, seringkali lebih penting untuk tidak mengatakan sesuatu daripada mengatakan hal yang tidak perlu. Pesan ini mengingatkan kita bahwa tidak setiap dorongan hati harus dituangkan dalam kalimat, sebab kata-kata, sekali meluncur, tak bisa ditarik kembali. Berapa banyak persahabatan yang retak hanya karena ucapan spontan? Berapa banyak keluarga yang renggang karena lidah yang tidak terkendali? Bahkan, berapa banyak orang yang kehilangan rasa percaya dirinya hanya karena satu kalimat yang menusuk dari orang terdekatnya? Kata-kata yang menyakitkan adalah panah beracun. Kecil bentuknya, cepat melesat, namun efeknya bisa bertahan seumur hidup. Diam dalam hal ini menjadi bentuk kasih sayang yang halus. Dengan memilih diam, kita melindungi orang lain dari luka yang tidak perlu. Kita belajar menahan diri, mengingat bahwa tidak semua yang kita pikirkan pantas untuk diucapkan. Epictetus mengingatkan, manusia diberi 2 telinga dan 1 mulut agar ia lebih banyak mendengar daripada berbicara. Artinya, fungsi berbicara bukanlah untuk melampiaskan emosi, melainkan untuk membangun. Jika kata-kata yang akan kita ucapkan tidak membangun, lebih baik kita menyimpannya. Ada momen dalam hidup di mana amarah mendorong kita untuk menembakkan kata-kata tajam. Rasanya seperti kelegaan sesaat, tetapi sesudahnya sering lahir penyesalan. Sebab luka yang ditinggalkan kata-kata tak mudah sembuh, bahkan bisa menjadi trauma. Dalam situasi seperti ini, diam bukan kelemahan melainkan kendali diri tingkat tinggi. Diam adalah penegasan bahwa kita lebih memilih menjaga kedamaian hati daripada memenangkan perdebatan dengan cara merusak hati orang lain. Kita perlu ingat, kata-kata adalah cermin karakter. Orang yang mulutnya kasar menunjukkan batinnya yang gelisah. Sebaliknya, orang yang tenang dalam berbicara mencerminkan jiwa yang tertata. Diam dalam menghadapi dorongan untuk melukai lewat kata-kata adalah latihan membangun diri. Ia mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati bukan pada kemampuan menyerang, melainkan pada kemampuan menahan diri. Dalam kehidupan sehari-hari, kita akan menemukan banyak situasi di mana kata-kata bisa berubah menjadi pisau. Misalnya ketika sedang marah kepada pasangan, anak atau sahabat, atau ketika kita ingin merendahkan orang lain agar terlihat lebih unggul. Saat itulah kebijaksanaan Stoik mengingatkan, lebih baik diam, sebab diam menjaga hubungan dan menghindarkan kita dari penyesalan. Seneca pernah berkata, kemarahanku akan berhenti jika aku tidak mengizinkannya untuk berbicara. Betapa sederhana namun dalam makna kalimat itu. Ketika kita menutup pintu mulut saat hati sedang bergejolak, kita memberi waktu bagi akal sehat untuk kembali berkuasa. Kata-kata yang lahir kemudian akan lebih jernih, lebih tenang dan lebih berguna. Dengan demikian, diam adalah pelindung yang menyelamatkan dua pihak sekaligus. Diri kita dari penyesalan
dan orang lain dari luka batin. Diam tidak hanya sekadar menahan suara, tetapi menahan ego, emosi, dan nafsu untuk melukai. Itulah yang menjadikan diam dalam momen tertentu jauh lebih kuat daripada 1000 kalimat. Ingatlah selalu, kata-kata bisa menyembuhkan, tapi juga bisa membunuh. Dan kebijaksanaan tertinggi adalah mengetahui kapan harus berbicara dan kapan lebih baik diam. Poin 8. Saat merenungi hidup. Ada saatnya manusia perlu berhenti dari hiruk-pikuk dunia, menutup mulutnya, dan memberi ruang bagi pikirannya untuk berbicara. Diam dalam merenungi hidup adalah sebuah kebutuhan, bukan sekadar pilihan. Di tengah derasnya suara, opini, dan tuntutan dari luar, kita kerap lupa mendengar suara hati sendiri. Padahal kebijaksanaan sejati lahir dari keheningan, dari saat-saat ketika kita berani diam dan menyelam ke dalam diri. Filsafat Stoik mengajarkan pentingnya self-examination, pemeriksaan diri secara berkala. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, "Jangan biarkan kebisingan luar menguasaimu. Tariklah dirimu kembali, masuklah ke dalam batinmu. Di sana ada sumber kebaikan yang tak pernah kering." Kata-kata ini menekankan bahwa diam bukanlah kekosongan, melainkan jalan menuju kejernihan. Dengan diam, kita memberi kesempatan pada akal untuk menimbang, pada hati untuk merasa, dan pada jiwa untuk memahami. Dalam kehidupan modern, banyak orang takut pada diam. Mereka menutup setiap jeda dengan suara musik, percakapan tak berarti, atau hiruk-pikuk media sosial, seolah-olah kesunyian adalah ancaman, padahal diam justru memberi kita cermin. Bagaimana kondisi jiwa kita sebenarnya, apa yang menjadi tujuan hidup kita, dan apa yang sesungguhnya kita perjuangkan. Saat kita berani diam untuk merenungi hidup, kita menemukan kebenaran yang sering tertutup oleh keramaian dunia. Merenungi hidup bukan sekadar mengingat masa lalu atau menghayalkan masa depan. Ia adalah seni menilai. Apakah hari-hari yang sudah kita lalui benar-benar membawa kita lebih dekat kepada kebajikan? Apakah keputusan-keputusan kita mencerminkan integritas? Apakah kita sungguh hidup atau sekadar mengikuti arus tanpa arah? Pertanyaan-pertanyaan ini hanya bisa muncul ketika kita menyediakan ruang untuk hening. Seneca menasihati murid-muridnya untuk setiap malam duduk tenang dan meninjau kembali perbuatannya sepanjang hari. Apa yang telah dilakukan dengan benar, apa yang bisa diperbaiki, dan apa yang harus ditinggalkan. Proses sederhana ini melatih manusia untuk tidak terjebak dalam kebutaan rutinitas. Dengan diam ia belajar memahami dirinya, sehingga besok ia bisa hidup dengan lebih sadar. Diam dalam merenung juga melatih kerendahan hati. Kita menyadari bahwa hidup ini fana, waktu terbatas, dan segala pencapaian duniawi hanyalah sementara. Dari kesadaran itu lahirlah kebijaksanaan. Kita tidak lagi mengejar hal-hal kecil dengan keserakahan, melainkan memilih yang bernilai abadi. Keheningan membawa kita pada pemahaman bahwa kebahagiaan sejati bukanlah pada apa yang kita miliki, melainkan pada bagaimana kita menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai kebaikan. Dalam praktik sehari-hari, menyediakan waktu untuk diam bisa sesederhana duduk tanpa gangguan, menulis jurnal, atau berjalan sendirian sambil merenung. Diam bukan berarti lari dari kehidupan, melainkan sebaliknya, menghadapi kehidupan dengan kejujuran. Karena hanya ketika kita berani melihat ke dalam diri, kita bisa mengenali kelemahan, mengapresiasi kekuatan, dan menata ulang arah hidup kita. Maka, diam saat merenungi hidup adalah bentuk investasi batin. Ia bukan membuang waktu, melainkan mengembalikan kejernihan yang sering hilang karena kebisingan. Diam adalah ruang di mana kebijaksanaan tumbuh, kedamaian bersemi, dan arah hidup menjadi jelas kembali. Itulah sebabnya Stoikisme selalu menempatkan keheningan sebagai sahabat sejati bagi jiwa. Sebab dalam diam, kita menemukan kebenaran yang tak pernah bisa diberikan oleh suara-suara luar. Kebenaran tentang siapa kita, untuk apa kita hidup, dan bagaimana kita seharusnya menjalani hari-hari yang tersisa. Diam bukanlah kelemahan, melainkan seni menguasai diri. Dari 8 situasi yang telah kita renungkan, kita belajar bahwa diam bisa menjadi perisai dari amarah, tameng dari provokasi, penanda kebijaksanaan, dan jalan menuju kedamaian. Diam mengajarkan kita bahwa tidak semua harus dijawab, tidak semua harus dibalas, dan tidak semua harus dibuktikan dengan kata-kata. Justru dalam keheningan, kita menemukan keteguhan yang sesungguhnya.
Channel ini hadir untuk menuntun Anda memahami nilai-nilai seperti itu, mengasah ketenangan, menumbuhkan kebijaksanaan, dan membangun ketangguhan batin lewat sudut pandang stoikisme dan refleksi kehidupan. Mari bersama-sama belajar, bukan untuk sekadar menjadi pintar berbicara, melainkan bijak dalam bersikap. Jika Anda ingin melatih diri agar tetap tenang di tengah badai, teguh di tengah keramaian, dan kokoh menghadapi kehidupan, tetaplah bersama kami. Karena di sini, kita belajar bahwa diam pun bisa menjadi kekuatan.